menang, saya bisa pastikan 100% CBDC ini diaplikasikan. Kenapa kok saya bisa melihat sampai 100% kalau Kamala menang? Karena alasannya ya, di sini ya ini bilangnya ya, terlalu tinggi dampak ke lingkungan dengan impact-nya cash ya, uang kartal ya. Mereka ingin mengefisiensikan penggunaan air, penggunaan listrik, dan juga penggunaan BBM. Ya, mereka itulah ya alasannya climate change. Sekarang ingat ya, climate change juga salah satu problem di US yang dianggap ya, di top 10 problem. Tapi bukan itu alasan mengapa saya melihat CBDC ini bisa diimplementasikan. Alasan utamanya ya adalah Ripple yang mendonasikan 1 juta US dollar dalam bentuk Ripple ke Kamala Harris. Pasti mereka ini tahu dong something that we don't know. Dan plus mereka juga ingin dapat muka lah ya di yang mungkin mereka anggap sebagai calon queen, calon yang jadi ratunya di US ya. Jadi mereka menyumbangkan $1 juta dalam XRP untuk kampanyenya ya. Harapannya ya kalau ini menang dan CBDC diimplementasikan, Ripple ini akan dapat something. Ya, somethingnya apa? Yaitu adalah teknologinya ya yang digunakan untuk adopsi CBDC di US. Ripple ini memang udah nggak gerak dari lama sekali ya, dan cycle to cycle pun bahkan nggak sampai di ATH-nya, hanya diem aja ya. Tapi dari berita tadi kita bisa melihat ya, kalau Kamala menang dan CBDC diimplementasikan, ya ini ada chance mengalami yang namanya spike pump dan juga actually gerak. Ya, mungkin nggak gerak yang signifikan sekali, tapi nggak ada yang tahu. Bisa saja terjadi ketika 100% misalkan kerjasama CBDC itu dengan XRP. Ya, kalau itu beda cerita lagi. Ya, dan nggak ada aktivitas signifikan. Bahkan ketika ada berita donasi tersebut dengan price dan juga token turnover dari Ripple atau XRP. Tapi Ripple ini juga sangat vokal dan juga sangat yakin dengan CBDC. Dan mereka membuat paper yang berjudul The Digital Evolution of Money. Oke, mereka kasih subtitle juga, Exploring the Transformational Opportunities and Challenges of New Sovereign Monies. Ya, jadi Ripple ini memiliki teknologi yang namanya cross-border payment. Cross-border payment itu adalah suatu sistem pembayaran yang cross di luar batas negara dan juga cross di batas bank-bank yang berbeda. Dan actually, Ripple ini sudah kerjasama dengan banyak sekali tenan, banyak sekali bank yang siap ya dijadikan ekosistem ya dari Ripple ini sendiri. Dan saat ini sudah ada ekosistemnya. Dan kedua, ya mungkin PAM ketika narasi CBDC ini terjadi, yaitu adalah Stellar Lumen atau XLM. Memang ini udah dead coin, saya bilangnya. 2,8 billion valuation, hampir semua token keluar. Kenapa dia kok berkaitan erat dengan XRP? Pertama karena founder XLM ini juga founder dari XRP. Jadi ini kayak koin kakak beradik. Meskipun valuasinya tinggi, ya kita juga lihat price action-nya ini sama dengan XRP. Price action-nya hanya tidur. Price action-nya hanya di situ-situ aja. Dan yang paling lihat ya di sini, ini business models-nya juga sama ya dengan XRP. Ini data dari token terminal. Jadi user yang menggunakan jaringan mereka ya membayar fee transaction, yang mana ya di sini 100% ya, revenue-nya ini diambil oleh Stellar Lumen dan mereka membayar ya zero transaction fee ke validators. Dan ini pun cukup mencengangkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat suatu project dengan valuasi 3 billion US dollar. Ya, valuasinya tuh puluhan triliun. Tapi lihat di bulan Oktober ya, revenue-nya hanya berapa? 1.370 dolar ya. Jadi sama mungkin outlet
ayam geprek ya di salah satu ruko ya di Tangerang. Ini mungkin revenue lebih tinggi daripada project yang valuasinya sampai puluhan triliun. Jadi kalau teman-teman lihat kripto ini sebagai tempat yang masa depan, ya sebenarnya banyak hal gila terjadi di sini dan banyak hal yang overvaluasi. Ya, bayangkan kalian memvaluasi ya perusahaan yang hanya menghasilkan 1.370 dolar, ya, itu setinggi itu. Bayangkan, ya. Jadi saya nggak hanya lihat sisi positifnya atau bullishnya, ya, saya juga lihat hal-hal yang under the radar seperti ini. Ya, karena ini memalukan ya sebenarnya. Cuman balik lagi ya, kita hanya trade attention ya. Kalau CBDC diimplementasikan, ya saya mungkin trade koin-koin CBDC dan ya mungkin close posisi, karena nggak hanya Ripple, ya, Stellar Lumen ini juga memiliki full paper mengenai CBDC. Ya, bahkan mereka bilangnya Understanding CBDC, a guidebook for regulators and policy makers. Bahkan mereka ini sampai begging, ya saya bilangnya, ke regulator. Jadi bayangkan, ya, yang akan mendapatkan panggung adalah mereka yang dekat dengan para regulator. Ketiga, Chainlink 7,7 billion valuation-nya, ya, 60% token keluar, token yang lama sekali, yang udah mengalami kapitulasi ya dari bear market ke bear market, dan ini adalah Oracle, ya. Jadi di apps ya membayar fee ya untuk menyediakan ya layanan di blockchain, dan revenue share tipenya untuk Chainlink yang mana 0,5-nya atau 50%-nya ini akan dibayarkan ke node operator dan juga destinasi blockchain. Dan kenapa Chainlink di sini ini bisa unlocking something in CBDC? Karena mereka bekerja sama dengan Swift. Swift itu adalah platform pembayaran internasional yang memiliki banyak sekali pelanggan dan user. Dan ketika CBDC dan juga cross-border payment antar negara ini dilaksanakan, ya, ada chance juga teknologi yang dimiliki Chainlink digunakan, dan adanya kolaborasi ini bisa meningkatkan ya harga dari Chainlink itu sendiri. Dan keempat ya Hedera, karena kita tahu ini juga koin lama. Jadi koin-koin lama ini memang memiliki pesona tersendiri ya dengan narasi CBDC-nya. Karena ya ada chance mereka ini pump spiking puluhan persen ya ketika ini terjadi dan ada partnership yang terjadi. Dan Hedera ya ini kerja sama dengan Ghana. Dan kalau kita lihat, okay, di sini model bisnisnya dari user yang menggunakan blockchain-nya membayarkan 100 transaction fee, ya 90 untuk validator, dan mereka ambil 10%-nya ya sebagai revenue ketika dia mengkoneksikan ya validator dan juga user atau pengguna. Nah, Hedera sendiri juga sangat vokal dengan CBDC, dan di sini kita lihat artikel di website resminya, What is a Central Bank Digital Currency, aka CBDC. Mereka juga begging ya dengan penerapan CBDC dan penggunaan ya, teknologi yang mereka miliki. Nah, selanjutnya saya bilang adanya potensi AI super cycle ketika Kamala Harris menang. Mengapa AI super cycle? Balik lagi, kita melihat apa yang dilakukan Joe Biden di partai yang sama, mereka hanya mengulangi hal-hal yang sama. Bukan hanya tentang kripto yang baru mereka keluarkan regulasinya, namun juga tentang AI. Ya, mereka membuat suatu kebijakan ya melalui Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. Jadi Oktober 30, 2023, ya, sebelum run AI yang luar biasa di awal 2024 kemarin, mereka ini mendukung sekali pertumbuhan AI dan melihat AI ini adalah masa depan di tengah semua masyarakat yang ya, sedang ada polema dan masalah ini. Mereka berpikir bahwa AI actually akan meningkatkan produktivitas dari para kerja ya, dan juga meningkatkan ekonomi.
Itulah mengapa kalau kita lihat selama pemerintahan Joe Biden, Nvidia ini up only, naiknya signifikan, naiknya sangat tinggi. Karena apa? Ya, Nvidia ini adalah perusahaan yang menyediakan hardware untuk perkembangan AI. Dan di sini harga sahamnya up only. Up only ini tidak hanya karena fundamentalnya bagus, tapi kebijakannya ini yang mendukung. Dan kalau kita lihat di Q1 2024, narasi AI juga mendapat yang namanya tetesan dari kebijakan AI di era Joe Biden. Dan I think banyak sekali ya smart money yang saya kenal di Indonesia yang all in di Nvidia ini dan berpikir kalau Nvidia ini bisa ke 200. Jadi ini kenaikan yang luar biasa gila ya. Dan perkembangan AI ini sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Karena kalau kita ngomongin AI, ya ini ada 3 komponen. 1 manusia penggunanya, 2 assistance-nya, yaitu adalah fungsi AI untuk membantu pekerjaan manusia. Dan 3 itu adalah agent, yang menjembatani hubungan antara human and assistance from AI. Dan kita ini baru memasuki yang namanya age of agents. Ya, age of assistance sudah. Kalau kita lihat age of assistance, ini contohnya adalah ketika kita menggunakan Siri, ChatGPT. Kita kan udah menggunakan Siri ini beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kita kan nyuruh ya, Siri please play something ya. Itu udah lewat eranya. Sekarang kita mau melewati atau memasuki era yang namanya age of agents. Jadi AI ini lebih advancing lagi. AI ini bisa melakukan rekomendasi, berpikir sendiri, dan berinteraksi. Itu age of agents. Tapi, ya yang paling ngeri, ketika udah 100% implementation, kita akan memasuki yang namanya AGI. AGI itu adalah Artificial General Intelligence. Itu adalah keadaan ketika semua dan seluruh elemen kehidupan kita itu dikuasai oleh AI. Ya, ini hal yang harusnya kita juga takut dengan perkembangan AI yang semakin tinggi sekarang. Dulu masih disuruh-suruh, dulu suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Age of agent udah ada sedikit involvement. Tapi kalau ketika semua ini udah AI, ya, saya nggak ngerti ya gimana keadaan society yang ada. Apakah saya suka? Ya saya cenderung takut sebenarnya teman-teman ya. Harusnya ya kita semua juga takut dan hanya melihat teknologi ini sewajarnya saja. Teknologi ini secukupnya ya untuk membantu sesuatu yang kita miliki. Dan ekosistem AI Web 2 ya ini gede sekali, bisa kita lihat di sini dari production, apps, developer tools, compute, dan juga foundation models. Jadi bayangkan ketika ada yang namanya tetesan dari AI Web 2 ini ke AI Web 3 ya. Itu akan menyebabkan beberapa proyek-proyek AI ini mengalami kenaikan. Dan beberapa AI project, ya, saya harapannya, ya, ini memperoleh tetesan. Tapi AI project ini nggak harus semua dilirik. Mengapa? Pertama, AI ini mindshare-nya paling besar di kripto. Bahkan 2 minggu yang lalu, mindshare dari AI di kripto yang mana menurut data dari kaito.ai ini bahkan sampai 50%. Jadi ini udah turun ya, sempat 51%. Jadi pikiran orang tentang kripto itu tentang AI, meskipun saat itu adalah tentang AI meta, yaitu adalah meme coin yang menggunakan AI agent ya, yang mana udah saya jelasin sebelumnya. Nah, dan dari keseluruhan AI, data dari kaito.ai ini menyebutkan bahwa mindshare dari satu project itu sampai 47,86%. Jadi bayangkan di suatu sektor yang mana itu takes 50% dari mindshare keseluruhan naratif, itu 47%-nya hanya pada satu ticker, yaitu TAO, ya, TAO. Itulah mengapa TAO ini project yang mengambil ya semua mindshare
semua atensi, semua capital, semua liquidity AI crypto ini ke satu project ini aja, ya. Dan Buitensor atau Tao valuasi sekarang di 3,2 billion, okay? Orang sebut Bitcoin-nya AI ya, dengan kurang lebih ya 30-an% token keluar. Sekarang ya, actually ada di area yang secara teknikal ya sebenarnya bisa dianggap cukup ideal ya, retest 500, retest 400 kalau spot dan long term, dan Kamala menang ya. Tapi AI super cycle terjadi, ya I think Buitensor punya chance ya dengan 47% mindshare-nya. Dan apa sih yang dilakukan? Pertama, saya breakdown ke dalam yang namanya application layer. Yaitu adalah layer jaringan paling atas, di mana developer bisa membangun di apps ya atau decentralized application menggunakan AI seperti chatbot ya, AI agent dan lain sebagainya. Yang mana kemudian dikonekkan dengan yang namanya subnet layer ya. Subnet layer ini menghubungi ya Buitensor blockchain melalui API yang mana dia menjembatani komunikasi dari application layer dan juga Buitensor blockchain itu sendiri. Jadi quite simple but very complex ya apa yang dilakukan oleh Tao. Karena saya dengar ya dan juga banyak ya lihat podcast tentang Tao dan juga Buitensor. It's a very good ya AI decentralized project. Dan sekarang ya dia retest ya dengan selling pressure yang cukup kenceng ya karena Bitcoin dominance ini lagi tinggi-tingginya. Dan kalau Kamala yang menang, ya outlook ini bisa langsung salah. Jadi teman-teman harus keep in mind untuk posisinya di spot dan juga punya exposure-nya untuk jangka panjang. Ya yang pasti jangan all in ya dari semua uangnya, hanya berapa persen aja dari portofolionya. I think sekarang tahu retesting ya di weekly chart-nya. Tapi ingat kalau ada berita menang ya dari Kamala, ada potensi market dump dulu ya, kemungkinan baru realize dan naik lagi. Karena sekarang pun juga udah cukup ya dump-nya. Sudah cukup kita lihat ada yang namanya dump. Dan kedua, hanya dua ya project AI yang saya lihat, bukan saya rekomendasikan, ya saya hanya bahas ya sebagai seorang informan. Itulah Spectral ya atau SPEC. SPEC ini relatif kecil, hanya 110 juta market cap, 12% token keluar. I think ini bisa jadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Dan weekly chart-nya ini dia ada potensi ya retest di 8 dan membentuk higher low di situ. Apa sih SPEC? Ya, SPEC itu adalah suatu AI teknologi yang memungkinkan kita para user untuk membuat yang namanya AI agent ya. Jadi saya udah coba pakai ya, teman-teman juga bisa cek websitenya. Misalkan saya mau compute something, oke ya, SPEC buatkan saya strategi trading dengan ini dan ini ya, dia akan secara otomatis mendeployasikan ya AI agent untuk membantu kita ya, untuk lebih secara spesifik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang lebih sulit. Dan ya kita tahu ya era AI meta ya ini sedang sangat hype dengan adanya GOAT, dan saya pun juga trade ya beberapa koin-koin AI meta, nggak banyak, hanya untuk seneng-seneng juga. Jadi teman-teman harus keep in mind, sangat berisiko tinggi ya apapun yang sifatnya baru, satu itu. Dua, apapun yang sifatnya masih dianggap aneh ya untuk beberapa orang. Nah, ini ya outlook dari possible kemenangan calon yang saya harapkan menang, yaitu adalah Donald Trump. Apa yang terjadi kalau Donald Trump menang? Nah, pertama sebelum kita ngomong tentang potensinya apa yang terjadi, kita ngomongin sepak terjang Trump dan kripto. Kira-kira ada hubungan apa Donald Trump ini dan juga kripto? Sampai akhirnya sekarang orang semuanya ya di kripto ini mendukungnya hanya satu calon ini. Pertama ya,
Trump ini sangat skeptis dengan kripto dan juga Bitcoin. Ya. Jadi ingat ya, di 2019 di X dia ini mengungkapkan, I am not a fan of Bitcoin and other cryptocurrency which are not money, ya. Dan mereka yang memvaluasi ini ya, secara volatile dari thin air, ya ini mereka adalah orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Jadi ingat ya, 5 tahun berselang setelah tweet ini, sekarang dia begging ya untuk semua orang memilih dia dan menghancurkan ya calon yang kurang pro kripto atau not pro kripto. Dan di live televisi Donald Trump ini pernah bilang kalau kripto ini ancaman untuk dolar. Ya, jadi Donald Trump ini bilang di live televisi kalau dolar ini bisa hancur dengan adanya cryptocurrency ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang membuat saya bisa menyimpulkan kenapa Donald Trump ini sangat skeptis dengan kripto. Satu, beliau ini juga ada di rentang generasi yang tua, ya. Jadi skeptismenya terhadap aset digital itu sangat tinggi. Dua, beliau ini orang yang sangat tinggi patriotismenya dan sangat radikal. Sehingga apapun yang bersifat bisa mengganggu kedaulatan negaranya, apalagi mata uangnya, dia juga nggak suka. Dan ketiga, dia ini belum melihat ya kenaikan Bitcoin yang signifikan, karena ketika dia keluar dari White House dan digantikan Joe Biden, kripto ini baru ripping up harganya. Jadi dia tuh masih 50-50 dulu, nggak ngerti maksudnya apa, ya, sehingga 2019 sangat skeptis dengan kripto. Ya, jadi masa jabatan Trump itu berakhir ketika kripto itu sedang hot. Ya, jadi di sini, ya, ketika kripto baru breakout dan parabolik, ya, ini Donald Trump udah out dari White House. Jadi dia nggak melihat ya, dan nggak membuat kebijakan apapun related to crypto karena dulu nobody give attention tentang crypto. Apalagi di era sebelum 2020 ya, masih seperti ini ya, mereka ini anggap ini apa sih ya, angin di internet. Baru ketika breakout semua orang oke, gimana saya pajekin barang ini, gimana saya buat aturan tentang ini. Dan itu adalah yang terjadi di Amerika. Dan akhirnya setelah Donald Trump ini ya mengungkapkan kalau saya nggak ngerti kripto, ya ancaman untuk US dollar dan lain sebagainya. Pada 16 Desember 2021, Melania Trump itu istrinya malah merilis NFT, ya, yang mana ya ini bisa teman-teman lihat di melaniatrump.com. Teman-teman bisa membeli NFT-nya istrinya Donald Trump ya dengan harga $150. Ya. Ini bisa dilihat ya, Connect Wallet untuk membeli NFT. Jadi bayangkan dari 2019 bilang scam, 2021 istrinya berkoar ya untuk beli NFT saya ya. Itu adalah perubahan yang cukup cepat ya, hanya dalam waktu 2 tahun. Ya, ingat ya, manusia itu berubah ya teman-teman. Jadi harus fleksibel dengan perubahan dan nggak mau kalah dengan istrinya. Oke, bahkan Donald Trump juga akhirnya merilis NFT tepat pada market bottom, yaitu di 2022. Ya, beliau membuat Trump Digital Trading Cards di 2022 Desember, ya. Dan anehnya, yang terjadi adalah harga floor-nya dari investmentnya Donald Trump di NFT ini nggak dropping. Sehingga mayoritas hampir semua orang yang membeli NFT-nya ini cenderung untung. Ya, untung to close BEP. Ya, ini menunjukkan ya kalau pesonanya presiden, ya, mantan presiden US ini yang ke-45 ini masih tinggi di para anggota komunitas. Oke. Dan melihat ya besarnya audiens kripto, Trump akhirnya mendahului Kamala datang ke Bitcoin Conference dan teriak-teriak kalau saya pro kripto, saya akan memecat Gary Gensler, saya akan
membuat Amerika ya sebagai negara kripto dan lain sebagainya. Karena itu tadi, kita lihat 9,6 juta vote itu pasti tentang pro kripto. Jadi Donald Trump melihat puluhan juta ya, calon pemilih yang harus diyakinkan tentang conviction-nya terhadap aset ini supaya dukungannya ini naik. Ya dia whatever it takes. Ingat, Donald Trump ini adalah seorang pengusaha. Ya, apapun dia lihat yang bisa menjadi duit, ya pasti dia ambil kesempatannya. Bahkan ya dia udah meludah, ya dia jilat lagi ludahnya. Dia buat NFT, istrinya buat NFT, ya. Terus dia menyanjung kripto, bahkan membuat token kripto yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, itu adalah World Liberty Financial atau tikernya WLFI. Ya, saya nggak advise teman-teman untuk membeli WLFI. Kenapa? Karena di klausulnya ditunjukkan kalau ini non-transferable, jadi kita nggak tahu mekanisme pembelian dan distribusi tokennya seperti apa. Belum terlalu jelas, tapi yang jelas di sini adalah WLFI atau World Liberty Financial ini adalah platform DeFi atau Decentralized Finance. Banyak orang yang berpikir, ini orang gila, ini orang grifter, ini orang mau pemilu masih grifting, ya cari beberapa puluh juta dolar. Apakah satu dia nggak punya duit? Apakah dia dua ini seorang yang sangat mata duitan? Ya jawabannya enggak, teman-teman. Ya, jawabannya enggak. Menurut saya pribadi, Donald Trump membuat proyek kripto sebelum pemilu itu adalah komitmen yang dia miliki terhadap kripto. Ingin menunjukkan ke dunia, loh, ini loh. Ya, I put my name, Donald Trump, World Liberty Financial, WLFI. Saya ini kripto banget. Makanya saya launching project DeFi. Saya ini kripto banget. Kalau ini project ini pakai nama saya dan keluarga saya, kalau ini turun saya pasti malu. Ya kan? Jadi ini bukan tentang oke, saya mau cari duitnya. Oke, saya mau grifting sebanyak-banyaknya, mumpung lagi relevan. Mumpung lagi pemilu. Jadi dia launch ya WLFI ini sebagai wujud bahwa saya mau nama saya ini digantung ya di token yang namanya WLFI, dan whatever happen after pemilu, saya ini akan tetap pada project ini, tetap di kripto. Jadi dia kakinya bukan hanya ditancapkan ya, tapi di semen supaya menunjukkan kepada para investor kripto kalau dia ini sangat serius. Dia sangat serius. He is very dead serious dengan Bitcoin dan juga cryptocurrency. Dan kalau kita lihat by performance ya, Trump trading card tadi juga not a bad investment ya. Karena harganya masih di floor ya dengan harga listingnya. Meskipun ya interest terhadap WLF ini sangat sedikit. Dan data dari Kaiko menunjukkan jumlah yang available ini sampai 20 billion WLFI. Tapi jumlah WLFI yang terjual ini bahkan nggak sampai 1 billion. Hanya 898 juta token. Ini menunjukkan apa teman-teman? Tokennya nggak laku. Ya. Kenapa ini nggak laku? Saya lihat satu, marketingnya sangat buruk ya, websitenya sangat buruk dan lain sebagainya. Dua, nggak dijelasin dia proyeknya apa, pengennya apa, yang dikerjain apa. Cuman Donald Trump post video, oke. Setelah itu bilang ya, World Liberty Financial bla 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 dan beli. Tuh. Dan ketiga, terlalu singkat ya waktunya, tiba-tiba dia mendadak rilis suatu token. Harusnya ya lebih lama dan lebih jelas. Karena market ini tinggi sekali akan skeptisme, okay, terutama di altcoin di keadaan saat ini. Jadi harusnya Donald Trump ini bisa lebih bijak lagi ya dengan perilisan project yang ia miliki. Dan kita juga lihat ya orang ini penuh dengan aksi yang tidak terduga ya, kemarin setelah Joe Biden ngatain ya pendukungnya sampah ya, ini beliau ini naik truk sampah ya. Terus kemudian ini pun juga dia jadi pegawai di McDonald. Kalau teman-teman lihat kenapa kok McDonald ya, karena satu, McDonald itu adalah
fast food chain paling besar di Amerika. Yang mana ini menunjukkan ya kalau ini makanan orang papan bawah dan orang papan bawah bekerja di sini. Dan kedua, ya, di kripto culture ini is all about McDonald. Ya, meme tentang McDonald, meme tentang gimana orang ya yang nggak jadi bull market kerja di McDonald, sehingga Donald Trump ya ini memberikan kita semacam Easter egg ya, dan juga crypto egg ya. Kalau aku aja juga kerja di McDonald ya. Ya mungkin kalau nggak jadi terpilih di pemilu ini, nggak ngerti apakah juga kerja di McDonald. Karena he was very happy ya ketika menjadi pelayan di McDonald. Nah, selanjutnya kita bahas ya beberapa janjinya beliau di Bitcoin Conference, yang mana janjinya menurut saya it's too good to be true, tapi ya kita harus apresiasi kalau itu memang benar-benar terjadi. Pertama, Trump berjanji tidak akan menjual Bitcoin dari US government ketika terpilih. Jadi teman-teman harus pahami saat ini holding Bitcoin dari pemerintah US menurut data dari Arkham Intelligence itu mencapai 208,1 Bitcoin atau senilai 454,72 juta USD. Dan Ethereum yang kecil sekali ya, hanya 59.164 Ethereum. Jadi kita juga harus mengapresiasi turunnya potensi selling pressure sampai 14 billion. Itu gede sekali kalau US government mau sell ya. Jadi kita bisa melihat di sini disimpan ya di beberapa exchange yang terkait ya di sini yang digunakan oleh US government berdasarkan Arkham Intelligence. Yang mana ya kita berharap ya US government ini nggak menjual kepemilikan Bitcoin yang mereka miliki, karena ini pasti akan menambah ya, added selling pressure untuk Bitcoin sendiri. Dan selanjutnya ya, sama seperti emas ya, Bitcoin akan dijadikan yang namanya strategic reserve. Jadi mereka akan menyimpan Bitcoin di dalam neraca mereka ya. Jadi sama aja kayak nyimpan emas, dia menganggap bahwa Bitcoin ini is a digital gold. Yang mana kalau kita lihat ya data dari Plusbit, memang US ya ini masih kurang responsif ya terhadap meleknya ya kripto ya dan juga penggunaannya. Meskipun kita tahu banyak sekali di sana perusahaan ya, VC, miner dan juga banyak pemudanya, cuman dibandingkan negara-negara ketiga yang broken, ini adopsinya jauh lebih tinggi. Justru negara-negara yang broken. Ya Argentina, Turki, ya itu sangat melek dengan kripto. Hampir semua orang tahu kripto lebih dari 90%. Dan kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya Trump atau Kamala yang menang, mereka nggak berani terang-terangan jual Bitcoin sebanyak itu. Karena di nomor 2, holding dari Bitcoin itu dipegang oleh negara China dengan 42,9%. Actually, kalau US ini menjual Bitcoinnya, ya ini mereka diketawain Cina. Yang mana mereka dua ini ya sedang dalam tensi yang cukup keras ya, masalah ekonomi dan juga perang dagang. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan. Apalagi kalau Donald Trump yang menang, yang ada justru negara-negara lain ini ikut ya menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve. Ya ingat bahwa beberapa negara ini cenderung latah ya, dengan apa yang dilakukan oleh USA. Kalau ya USA ini tend to do something, oke, yang ada justru negara-negara lain kecil, ya sekutunya itu juga melakukan hal yang sama. Dan kita juga melihat ya memang by country US ini sangat tinggi, tapi kalau ownership ya dari citizen ya ini masih paling tinggi India ya, bahkan Turki masih nomor 6 meskipun tinggi. Ingat teman-teman, itu pun juga karena India dan juga Cina itu negara yang penduduknya sangat banyak sekali. Nah, secara spesifik, price action, altcoin, apa yang menarik kalau Donald Trump menang? Oke. Pertama, ada potensi reactional pump dari Bitcoin. Ya, kalau
Trump menang, ya, Bitcoin break dari range ini dan mengalami yang namanya price discovery, ya, instant reaction dari price discovery. Ada potensi, ya, ingat belum tentu terjadi. Tapi saya melihat ya reaksi pasar ini akan lebih positif, orang akan FOMO, wah, presiden yang pro kripto menang nih. Oke, saatnya beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin. Dan terjadi yang namanya short squeeze, ya, posisi short yang di atas ya 73.000 ini terlikuidasi semuanya, ya, billions of dollars akan terlikuidasi, harga naik, orang FOMO, institusi FOMO, dan terjadi yang namanya price discovery kalau Donald Trump menang. Dan ingat, yaitu adalah suatu potensi. Nah, kalau Donald Trump menang, saya mungkin ada agak sedikit raise, ya. Ini bukan data saya yang buat, tapi target Kamala atau Trump yang menang. Ini saya lihat dari Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band. Yang mana di akhir tahun 2025, ya, fair value-nya Bitcoin ada di range 140 ya, sampai 120.000. Nah, jadi itu pun saya lihat ya sebagai target yang apakah masuk akal? Ya dibilang masuk akal bisa juga ya. Karena ingat teman-teman, kalau kripto apalagi Bitcoin itu udah keluar out of the bonds ya, dia mengalami yang namanya rally. Nah, itu rally-nya nggak bisa diprediksi, satu, seberapa cepat, dua, tingginya seberapa, ya, langsung naik aja. Dan ketiga, nggak ada retest, apapun nggak ada retest. Jadi either you position yourself now, atau kamu akan ketinggalan pump-nya. Ya, itulah yang terjadi di market, apalagi di market kripto yang sangat cepat ini. Ya, dan seberapa sustain dan possible price discovery-nya, bisa kita lihat ya performa dari Bitcoin di Q3 2024 ini. Ya. Pertama, ya, kalau kita lihat kuartal by kuartal, Q3 2023 Bitcoin ini harganya 26,9. Di Q3 2024 ini di 66,083. Kenaikannya cukup signifikan ya, dari 526 billion valuation ke 1,2 ya triliun. Oke. Dan kemudian di sini juga datanya cukup ini ya. Daily active address justru menurun dari 666 ke 461. Dan kalau kita lihat ya, NFT sale sempat tinggi ya di akhir 2023 dengan inscription dan lain sebagainya, drop lagi ya sekarang. Dan kalau kita lihat transaction juga cukup tinggi ya, dan revenue dari miner ini justru sempat naik kemudian turun ya, dari Q1 2024 52,4 juta USD ke hanya 28,5 juta USD. Jadi turun ya dari kuartal on kuartal sampai 30,2%. Dan kemudian ya inflow kuartal on kuartal meningkat dan didorong oleh IBIT. Oke. Jadi we know ya, BlackRock bidding very hard di Q3 ini, dan itu pun terpancar dari inflow-nya. Saya pernah menjelaskan sebelumnya tentang potensi dari inflow dan juga potensi dari ETF pattern ya. Nah, data menunjukkan ya, sudah saya jelaskan di slide-slide awal bahwa ETF holding sudah mencapai 1 juta Bitcoin, ya, meningkat 9% dari kuartal sebelumnya. Itulah angka yang sangat signifikan, oke. Dan inscription dari Bitcoin, ya, sayangnya menurun drastis. Orang yang ya orang yang memiliki asumsi, ya, ini akan jadi next big things dan lain sebagainya, justru mengalami penurunan. Dan kalau Trump menang, ya, tapi kalau tadi Kamala menang, saya kan run-nya altcoin paling hanya ke 1 triliun ya US dollar, oke. Tapi kalau Trump ini mungkin sedikit lebih tinggi, ya. Pertama, ya, Bitcoin dominance-nya, kalau tadi mungkin drop-nya itu hanya sekitar 20-an%. Kalau Trump yang menang, ya, I think drop-nya ke 40% Bitcoin dominance. Drop ke 36%. Ya. Ini pun hanya proyeksi, ya. Saya nggak ngerti apa yang akan terjadi, tapi by data historis ya 200-an hari setelah
halving, ya Bitcoin dominance itu drop signifikan. Nah, saya raise target ya dari Kamala yang hanya 1 triliun, ya potensi valuasi altcoin sekarang 1,5 triliun. Dari mana saya dapatkan data ini? Ya, pertama kita lihat setelah halving 210 hari baru total 3 parabolik. Di sini pun juga ada potensi sama. Setelah halving total 3 parabolik setelah 210 hari. Dan panjang dari 1,5 triliun atau 154% dari range ini itu saya dapatkan dari copy paste run up yang kita lihat di 2021. Jadi run up 2021 ke peak di 2022 ini saya copy paste dan saya letakkan di sini, ya. Expansion move-nya ada chance ke 1,5 triliun. Dan ada potensi DeFi summer meskipun nggak setinggi 2021. Mengapa? Karena satu, Donald Trump akan membuat ekosistem kripto lebih nyaman, ya, nggak dipajekin, orang boleh self custody, ya orang bisa bereksplorasi proyek kripto. Jadi aktivitas underground ya seperti meme coin trading, NFT dan lain sebagainya ini akan flourish dengan sangat tinggi. Ya ingat ya, presidennya yang menang ini punya token DeFi. Presiden yang menang ini juga punya NFT. Ya, itu adalah wujud komitmen yang beliau berikan ke market. Sehingga market, ya, terutama decentralized finance ini akan flourish lebih tinggi dan ada potensi ya DeFi summer seperti 2021. Dan data ini ya, kalau kita lihat ya, crypto total DeFi market cap ya, sama 153 hari. Ya, kalau DeFi itu setelah halving mengalami yang namanya kenaikan atau pump. Dan kalau kita lihat polanya sama, continuation. Di sini ascending triangle, breakout, dan di sini ya ada possible bullish pennant dan juga dia breakout. Ada di area 0,5-nya. Dan dari extension move yang kita lihat ya run up 2021 naik 1000%, di sini ada chance naik 224% sampai mungkin ya ke 250 billion ya. Stochastic udah crossing di monthly ya DeFi chart dan ya kita bisa melihat ya explosive move dari DeFi yang mana sejauh ini DeFi hanya sebagian kecil dari seluruh valuasi kripto ya. DeFi itu hanya kecil sekali dibandingkan ya dengan seluruh ya koin yang ada di ekosistem ini. Nah, kemenangan Trump ya bisa membawa kejayaan DeFi karena kebebasan orang untuk bertransaksi, kebebasan orang untuk berinovasi, dan DeFi pun relatif underperform. Ya, teman-teman kalau kita lihat data 3 bulan terakhir, sektor yang bisa dipertimbangkan ya dengan kemenangannya Donald Trump, dan secara indeks ya, DeFi is very very undervalued sekarang dengan valuasi yang ada. Dan apa nih ya, DeFi yang interesting, big, medium to low caps. Ingat, ini skenario ketika Trump menang dan saya bisa salah. Jadi teman-teman harus melakukan money management yang tepat. Pertama Uniswap ya, karena dia akan rilis Unichain 4,8 billion market cap dengan protokol yang hampir digunakan oleh semua ya, aktivitas di DEX. 60% token keluar, oke. TVL-nya cukup tinggi dengan mekanisme ya dia take zero revenue ya, tapi 100% revenue untuk liquidity provider ya. Dia memperoleh revenue dari post revenue yang lain. Dan financial statement ya, Uniswap relatif mengalami kenaikan ya, dan sempat hijau Oktober ini dengan adanya berita perilisan Unichain. Ya, token trading volume meningkat, kemudian token turnover juga meningkat, dan juga fee meningkat. Jadi it's a good one ya Uniswap. Dan pertama kita lihat ya TVL to price ratio ya, TVL-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Menunjukkan apa? Kalau aset yang ada di dalam protokolnya, aset yang ada di dalam ekosistemnya, ini jauh lebih tinggi daripada harganya. Menunjukkan ya kalau dia ini ya relatif undervalue based on TVL ya. Jadi token price-nya ini di bawah dia punya TVL. Dan kedua ya FDV to market cap dari Uniswap ini sudah berdekatan ya, FDV-nya jauh lebih tinggi
dengan market cap-nya, ini menunjukkan kalau memang ada potensi ya beberapa token yang masih di unlock lagi. Ingat ya, tadi hanya 60% yang keluar. Dan kedua ya, another protocol I'm watching ya, is a big cap, yaitu adalah Pendle ya. 800 juta market cap dan is a good project ya actually. Dengan dia tax 80% revenue dari swap fee, berbeda dengan Uniswap ya, data dari token terminal, dan 20% untuk LP atau liquidity provider. Untuk data sendiri ya, revenue sempat down ya beberapa kali, tapi TVL memang cukup stabil dan tinggi ya. Pertama kita lihat TVL dan juga price, di mana ini kebalikan dari Uniswap. Kalau Pendle TVL-nya ini bahkan ya lebih turun atau lebih bawah daripada token price. Token price ini lebih tinggi daripada TVL-nya, menunjukkan kalau harganya ini lebih tinggi dibandingkan aset yang ada di protokolnya ya. Jadi ini relatif memang kurang oke ya dari TVL to token price, berbeda tadi ya dengan Uniswap yang mana TVL-nya jauh lebih tinggi daripada harga tokennya. Dan untuk FDV ya, there is more to unlock juga untuk Pendle ya, jadi dia meningkat tapi meningkatnya di atas dari market cap. Dan selanjutnya ya, project yang orang gadang ya, ini low exposure-nya di Ethena, is a very high risk ya, tapi kita tahu banyak smart money yang masih akumulasi di range ini 1 billion okay, Ethena. Valuasinya saat ini, token di unlock gradual sesuai dengan unlocknya, dan Oktober actually a good month buat Ethena. Revenue naik 84%, expenses juga ya. Di sini gross profit masih 47%. Kenaikan token turnover dan trading volume-nya meningkat signifikan 142%. Suatu pertanda yang harus bisa ya, dan juga bisa kita gunakan sebagai suatu pertimbangan di sini. Nah, sistemnya okay, POS blockchain dengan fee yang di-share 100% revenue-nya di Ethena, total yield and min fees, baru ya expenses-nya 50% ya, ini dialokasikan untuk USD holder. Ini adalah mekanisme dari Ethena sendiri, yang mana ya kalau kita lihat TVL to price di sini, TVL-nya ini jauh di atas daripada token price-nya. Yang ini saya cukup suka ya dari Ethena, di mana kalau kita lihat di sini lebih banyak aset yang di stake ya dibandingkan dengan token price-nya untuk Ethena. Ya, berbeda dengan Pendle. Dan di sini memang ya ini yang sangat jelek ya, masih banyak sekali token yang nanti akan di-unlock ya, FDV-nya sangat tinggi ya dibandingkan dengan market cap. Jadi sangat hati-hati dengan inflationary. Tapi yang saya suka quotes-nya itu biasanya project dengan tokenomic terburuk ya, biasanya yang survive di market yang nggak rasional. Jadi ada potensi DeFi boom, yang mana kalau kita ngomong ya DeFi, the queen, the king of DeFi ya, Ethereum pun di range ini harusnya ada kenaikan. Ya mungkin copi-copi dikit ya, saya berdoa setiap hari Ethereum nggak break low di 2000 karena akan ada Goblin Town ya below 2000. Ini monthly chart-nya Ethereum ya, I believe this is the bottom. Ya please ya, bottom di sini dari kita semua holder Ethereum yang menantikan ya performance dan juga price action yang bagus dari Ethereum. Dan ETH to Bitcoin rasio ya, selalu underperform Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin setelah semua naratif yang ada, setelah ETF dan lain sebagainya, dia tend to be very underperform ya. Dan kalau kita lihat ya, korelasinya Bitcoin jauh lebih kuat ya, bahkan setelah ETF ya dari Ethereum. Dan trading volume dari Ethereum itu masih jauh lebih rendah dibandingkan top 50 altcoin. Jadi dari 50 altcoin yang ada, Ethereum ini masih lebih sedikit diperdagangkan. Dan di sini ya, altcoin relative liquidity increase di 2024 masih didominasi oleh top 10. Saya bilang di sini teman-teman bahwa winner always win ya, masih mendominasi liquidity-nya di top 10
Ya, kalau mau top 40, kamu harus siap ya dengan liquidity yang jauh lebih sedikit, ya gamblingnya juga lebih sulit ya, terlalu banyak token yang ada sekarang, ya milihnya sangat sulit kecuali kamu fokus di winner. Oke? Dan The Spurge ya, update setelah update yang mana di sini saking keselnya ya developernya bilang ya goal fix everything ya. Jadi kayak mereka pun juga frustasi ya dengan teknologi yang mereka buat. Mereka juga berpikir how ya, kita bisa buat project ini nggak mati ya. Dan Vitalik ya works harder than you think sebagai KOL. Saya nggak tahu founder apalagi yang lebih aktif di Twitter daripada Vitalik. Bahkan sampai Vitalik ya menunjukkan dia mindset nomor 1 sebagai KOL di kripto. Ya mereka aktif sekali ya. Vitalik aktif sekali reply-replyan dengan berbagai personality di kripto Twitter. Ya, sudah sedesperate itu. Jadi kalau ini nggak bottom, ya saya nggak ngerti bottomnya di berapa ya. Semoga ini adalah bottom. Terakhir, conclusion ya. Pertama, Trump atau Kamala, kripto itu adalah market global. US election ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus ditakutkan. Karena ada yang namanya siklus 4 tahunan, di mana harga kripto itu cenderung mengalami kenaikan setiap kali hal itu terjadi. Jadi, teman-teman di sini tetap lihat ke outlook utamanya. Kalau kripto itu teknologi masa depan, ada siklus 4 tahunan, ya ada halving, flow ETF yang sangat tinggi, apapun hasilnya, itu hanya mempengaruhi price target kita, bukan outlook yang kita miliki. Saya pribadi seorang pendukung Donald Trump, dan saya berharap Donald Trump yang akan memenangkan pemilu kali ini. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa menolak fakta bahwa sepertinya rezim big power di atas sana do whatever it takes untuk memenangkan Kamala. Kita bisa lihat dari endorsement di televisi, endorsement di media mainstream, endorsement dari para KOL dan para influencer, terutama para artis-artis Hollywood yang mana memiliki pendukung yang sangat banyak. Jadi saya pendukung Donald Trump, tapi sepertinya pemilu kali ini akan berat ya. Kita berdoa yang terbaik dan yang pro kripto yang menang. Karena memang it's a very hard ya. It's a very hard, tough 50-50% chance di sini. Saya punya faith ya, semoga Trump menang dan saya ingin Trump menang, tapi ya teman-teman harus tahu di sini elit global sepertinya do whatever it takes secara natural atau unnatural untuk memenangkan yang satunya ya. Dan ingat, politisi hanya menggunakan kripto sebagai alat politik. Not even Donald Trump is actually crypto lover. Ya, Donald Trump hanyalah seorang performer yang sekarang kebetulan mau jadi presiden. Ya, beliau dulu bintang reality show yang mana do whatever for money. Ya, dan kita ngerti manapun yang menang, mereka hanya menggunakan kripto alat politik karena tingginya puluhan juta orang yang bakal vote itu mereka pro kripto, ya, too big market to abandon. Oke, jadi di sini kripto itu dari dulu bisa bertahan bukan karena smart money, bukan karena politisi, tapi karena kita ya, para individu yang tetap percaya akan inovasi dan juga teknologi. Jadi kripto itu siapa? Kripto itu bukan mereka, tapi kripto itu adalah kita. Kita adalah kripto. Ya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sekarang di all time low-nya. Kapan terakhir all time low? Yaitu adalah di krisis 2017-18 ya. Ketika terjadi krisis tersebut, orang-orang udah nggak percaya dengan pemerintah, dan sekarang ketika inflasi tinggi dan ekonomi hancur, orang juga nggak percaya dengan pemerintah di Amerika, ya. Dan odds-nya memang di Polymarket ini yang tinggi Donald Trump, meskipun sekarang drop lagi ya 10% 7 hari terakhir. Tapi ingat ya, Polymarket ini bekerja seperti stock trading, ya, ada order book dan juga ada odds-nya ya di situ. Dan ini bukan
dibuat seakan-akan curang ya atau dimanipulasi. Tapi memang market itu bekerja dengan order paling banyak ya. Kalau banyak orang yang long on Donald Trump, ya Donald Trump yang akan menang ya. Kalau orang banyak yang long on Kamala Harris, ya Harris yang akan leading the pool ya. Jadi harus teman melihat. Oke. Dan poly market ya jumping di start 2024 karena election ini ya. Banyak yang menggunakan platformnya hanya untuk US election. Dan all eyes on November 5th ya. Semua mata tertuju di November tanggal 5 karena kalau Kamala ya hari-hari terakhir kampanye dia siaran di TV ya, di Saturday Night Live. Kalau Donald Trump asik nge-tweet aja ya tentang apa yang akan terjadi. Dan odds-nya kalau di media mainstream Kamala yang unggul sekarang. Actually, chance-nya lebih unggul Kamala. Dan kalau kita lihat di poly market ya di prediction market justru Donald Trump yang menang. Tapi ingat ya, polling itu adalah sesuatu yang bisa ya direkayasa, yang nggak bisa direkayasa itu adalah how much money involved ya di dalam pertaruhan ini. Dan saya nggak suka, tapi market ini udah sell off menjelang pemilu dan Jeff Bezos menjual 3 billion US dollar saham Amazon sebelum pemilu, like he knew something, like he knew that someone would win, like he knew that stock market gonna crash ya. Seperti yang saya bilang, crashnya kalau ya yang biru yang menang ya. Jadi apakah market sudah tahu sesuatu? Ya saya punya faith ke Donald Trump, tapi ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat ya. Mungkinkah di-rig? Ya mungkin ya. Anything can happen. Dan kalau kita lihat stock market sell off ya, sebelum election, like they knew ya, something is coming. Microsoft drop 6% tuh dalam sehari. Semuanya drop ya, Bitcoin juga drop, semuanya drop, semua lesu. Dan Warren Buffett juga ada di posisi cash paling tinggi sampai 800 billion. Cuman satu hal yang harus teman-teman tahu, right now crypto is very very undervalued ya. Fair value-nya masih sangat jauh. Dan bull cycle indicator ya udah mulai flashing ya. Di sini terakhir kali kita flashing, kita dapat run di awal 2023 ya. Dan ini pun juga udah mulai flashing lagi. Oke, sehingga ini ada chance dia melakukan run up ya, yang semoga ya sama seperti run up ini. Oke. Dan terakhir ya, saya bilang anything I say is not a financial advice. Hanya untuk tujuan edukasi semata ya. Bullish boleh, harus manage ekspektasi, siapkan skenario terburuk, tapi tetap berdoa yang terbaik. Saya nggak bisa prediksi market, saya cuma antisipasi apa yang terjadi, either way, Bitcoin will pop. Saya Khalil Masada, dari Akademi Kripto, semoga webinar ini bermanfaat.